Nah, kalau rusak tidak pernah diperbaiki, rusak atau lama-lama runtuh. Ibarat rumah wah. Lah tangga pintu cek apa dia aja. Di saat orang masuk ke alam kubur, sang pengantar jenazah lah pulang. Datanglah orang narancak bantu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah, kasih sayang Allah, kudrat dan iradat Allah. Pada malam kini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Syekh Burhanuddin Bekasi, perlu mengulang-ulang pengajian yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita nan hadir pada malam kini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun bahasan kita pada malam kini sebagaimana dalam undangan, yaitu batang tarikat Satariyah Ulaan. Bahasan pertama adalah kalimat ta'awuzu atau kalimat isti'azah atau kalimat ta'awuz. Apa yang dimaksud dengan kalimat ta'awuz atau ta'awuzu adalah kalimat perlindungan. Soalnya kalau awak tidak dapat perlindungan Allah, bara banalah ke pandai awak, bara banalah ke pintar awak, bara banalah ke hebat awak, tetap kalah digoda oleh setan dan dubili. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi Rasul, tapi karena ia digoda oleh iblis, sehingga Nabi Adam lah lama-lama hidup dalam surga. Orang rumahnya ibu Hawa akhirnya harus turun atau dikeluarkan dari surga sampai ke alam dunia gini. Nah, itu contoh. Jadi pintar, hebat, kuat, kayu, pangkai itu ndak jaminan awak selamat daripada godaan setan dan dubili. Nah, makanya pelajaran batang tarekah Satariyah yang pertama adalah kalimat ta'awuzu atau kalimat perlindungan. Adapun dasarnya di dalam Al-Qur'an nanti bisa kita cari di rumah, yaitu surat An-Nahl ayat 98, 99, 100. Bunyinya
Fa iza qara'ta, maka tak kala membaca kamu Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, fasta'iz, maka minta perlindunganlah kamu billahi dengan Allah, minasyaitani daripada setan, ar-rajimi nan dirajam. Innahu sesungguhnya setan, laisa lahu indah ado lahu bagi setan sultanun kemampuan alal lazina te orang-orang amanu nan pado beriman dianya allazina. Jadi orang nan beriman tidak mampu digoda oleh setan. Nah kalau awak masih mampu digoda oleh setan, berarti iman awak alun sampang. Itu kecek Allah dalam Quran. Yang pertama orang nindak talok digoda setan tu adalah orang nan beriman. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhannya allazina ya tawakkaluna pada pasrah. Nah, yang kedua orang nindak talok digoda setan tu adalah orang nan tawakal. Orang nan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awak alun pasrah kepada Allah lai, awak pasti talok digoda oleh setan. Innama sultanu, sesungguhnya kekuasaan setan tadi. Kok dasarnya awak kaji dari Quran ya, sebelum kita masuk ke bahasan kalimat ta'uzu tadi. Innama sultanu, sungguhnya kekuasaannya setan, alal lazina te orang-orang yatawallaunahu nan bakasih sayang sepo allazinahu kepada setan. Jadi orang nan talok digoda setan, orang nan menjadikan setan itu kawannya. Jadi kalau awak menjadikan setan musuh awak, insya Allah awak tidak talok digoda oleh setan. Tapi kalau setan tu awak jadi yang kawan, nah mengko awak digodanya. Bah pahamnya. Pertama, kalau awak masih digoda setan, nah berarti awak masih menjadikan setan itu sebagai kawan awak. Walazina, dan orang-orang hum yang adapun allazina bihi dengan Allah musyrikuna pada menyekutukan atau mensyirikaikan Allah. Nah, itu kawan-kawan daripada setan tadi. Nah, itu dasar pengajian kita malam kini, yaitu membahas bahasan pertama kalimat ta'uzu. Jadi kalimat ta'uzu itu adalah kalimat perlindungan. Kalau awak tidak dapat perlindungan Allah, pasti awak akan digoda oleh setan dan duili. Tapi kalau dapat perlindungan Allah, insya Allah selamat daripada godaan setan dan duili. Paling berbahaya godaan setan tu bisa kalau awak mati. Kalau kini awak digoda, misalnya awak sadar bisa istighfar. Ya. Tak celiak nindak mana. Bisa baca astagfirullahalazim. Tak kician nindak mana. Bisa awak istighfar astagfirullahalazim. Talangkang kaki nindak ketampak nindak mana. Nah, bisa awak istighfar astagfirullahalazim. Tapi bisa di saat sakaratul maut, aku nambayo godaan setan. Jadi kalau orang mati, diceritakan oleh guru-guru awak, setan-setan itu berkumpul ke sebelah. Mulai dokter-dokter setan, profesor-profesor setan, pokoknya setan santiang itu datang. Rape itu. Kita setan, ba acaranya orang kok sasek mati ya. Dirundingnya oleh setan tadi. Nah kalau orang tadi tidak biasa mengikuti ajakan setan, tak bau. Tapi kalau kita biasa memerangi setan, menjadikan setan tadi sebagai musuhnya, insya Allah selamat. Kita lanjutkan. Apalah artinya auzubillahi minasyaitonirrajim? Adapun artinya auzubillahi minasyaitonirrajim,
bal silindung tubuh kepada nyawa. Bal silindung nyawa kepada Allah. Jauh dari godaan setan, dubili dan hawa nafsu. Nah, itu arti daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal silindung tubuh kepada nyawa. Bal silindung nyawa kepada Allah. Jauh dari godaan setan, dubili dan hawa nafsu nang karajionyo menggoda manusia dari jalan nan lurus. Maka suiknya basilindung tubuh kepada nyawa. Apa pula maka suiknya basilindung nyawa kepada Allah. Apa pula maka suiknya jauh dari godaan setan, dubili dan hawa nafsu. Adapun maka suiknya basilindung tubuh kepada nyawa adalah tubuh awak go kalau lah ditinggalkan oleh nyawa, ya, maka tubuh awak nak bisa mengalai. Tabah mana sungguh awak kalau nyawa tu ndak ada ndak ada guna sungguh tabah tu leh. Banyak mana lah pitih awak kalau nyawa ndak ada ndak ada gunanya pitih banyak tu leh. Tinggi mana lah pangkai awak kalau nyawa ndak ada ndak ada guna pangkai tinggi tu leh. Jadi tubuh awak ko kalau ditinggalkan oleh nyawa, maka tubuh ko tidak ada fungsinya lagi. Nah, selagi tubuh awak masih ada nyawa di dalamnya, maka tanamlah tubuh awak ko dengan tanaman-tanaman yang berguna. Nang kira-kira tanaman-tanaman yang berguna itu bisa awak rasuan manfaatnya kalau awak lah masuk ke dalam tubuh. Maka suiknya menanam tubuh dengan tanaman-tanaman yang berguna. Pakailah tubuh aku selagi ada nyawa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Matoa cocok lah mencelek Quran. Dia mencelek pitih taruhnya. Cocok lah mencelek kebesaran Allah. Aja mencelek kebesaran awak surang ya. Telingo pun tak itu. Selagi ada nyawa dalam tubuh, tanamlah telingo tu dengan amal-amalan baik. Bagaimana kesuinya? Cocoklah telinga itu dipergunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, nasihat-nasihat agamu. Jangan telinga itu dengangan untuk hal-hal yang dimurkai Allah. Kalau telanjur apa? Tarangah dewa kata-kata yang kira-kira Allah tidak ridha. Capek-capek awak istighfar berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu maksudnya kalimat perlindungan. Begitu pula mulut kita. Selagi nyawa masih di dalam badan, banyaklah menanam kebaikan pada mulut. Maksud banyak-banyaklah mulut dipakai berzikir. Jam 2 balik malam datanglah ke masjid zikir kalimat Nabi isbat nalah diajarkan guru awak petang, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kecek Nabi, jadidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Perbaikilah imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Di saat awak melakukan larangan Allah tu iman awak rusak tu. Kalau awak tahu iman awak rusak, capek-capek diperbaiki. Cara memperbaikinya membaca la ilaha illallah. Kalau rusak tidak pernah diperbaiki, rusak tu lama-lama runtuh. Ibarat rumah wah. Lah tangga pintu cek apa dia aja nya. Tangga tongga cek di dia aja nya. Lama-lama runtuh iman, runtuh rumah tadi. Begitu pula iman awak. Di saat awak berbuat maksiat, tu iman awak rusak. Di saat awak melakukan apa yang dilarang Allah, iman rusak. Di saat awak meninggalkan apa yang diperintah Allah, iman rusak. Bahas supaya iman rusak tadi itu tidak sampai runtuh iman awak, capek-capek diperbaiki kecek Nabi, jadidu imanukum. Perbaikilah imanmu, perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu cara kalau iman awak rusak rasanya, tidak usah awak bingung.
Kalau bingung setan masuk lah. Ini setan kok nanti masuknya pertama orang bingung. Dah. Awak misalnya berusaha mengalih misalnya. Nak laku kalau itu bingung awak. Ikut nak capek-capek dibaca la ilaha illallah. Masuk setan. Dia suruh ada setan. Disuruhnya mengarajuan. Nah hendak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terasa iman wak rusak, nah, misalnya hati wak terasa mengalagak misalnya. Mencelek keraja orang misalnya hati wak mengalagak tu iman rusak tu. Nah, capek-capek baca la ilaha illallah. Makanya seindah-indahnya wak punya stok la ilaha illallah untuk menghadapi sehari nang kau aduk itu seindah-indahnya 1000 kali. Stok tu mah. Di malam awak berzikir la ilaha illallah 1000 kali untuk jaga-jaga besok awak ke menghadapi banyak maksiat. Jadi ibarat orang mengeleh, awak punya modal 1000. Nah, rugi awak misalnya 7.500. 750 lah. Kali buntuan kali sore itu 250 lah. Tapi kalau ada persiapan sekitar Allah ya, ayo lalu di setan. Kita tarian, jadi basi lindung tubuh kepada nyawa, maka suiknya tubuh wago indak berfungsi, indak ada gunanya lagi kalau indak ada nyawa di dalam lagi. Selagi ada nyawa, tubuh awak aman. Bagus tak itu, karena nyawa awak go, tubuh awak go, unsurnya kalau kita kaji tarik ada 4 unsurnya. Pertama tanah. Makanya waktu sembahyang ada duduk Nang kedua air. Makanya waktu sembahyang ada sujud Nang ketiga angin. Makanya waktu sembahyang ada rukuk Nang kampe api. Makanya waktu sembahyang ada tagak maksud itu. Kalau bermasalah, jo unsur api nado dalam diri awak. Contoh mengalagak yo ada apa tu? Anu mau kalang atau mengalagaknya berangnya cilik orang tu. Buruk aja prasangka ke orang tu. Atau dan bermasalah unsur api tu. Baca rumah stabil kanyo. Lamo-lamo lah tagak dalam sembahyang. Jadi biasanya kalau sembahyang sudah Fatihah tu baca kulhu sekali, baca lagi 3 kali. Itu cara menetralisir unsur api nado di dalam diri awak. Nah kalau unsur angin dan bermasalah, contoh unsur angin dan bermasalah, melayang-layang ini pikiran awak kok. Berang rumah seketeknya lah kapai pengena leh. Kau ditaruhan nabiannya lo, kapai pengena ke pulang kampung lah, kau ke mantau jauh lah. Pokoknya pikiran awak tidak tetap. Tak angin itu kan yang melayang-layang ini. Nyoba jalan tarik ke angin kok. Karena kalau pikiran awak tidak bisa tenang, beribadah tidak bisa beristiqomah, sulit terasa dewa terhidup kok. Itu tidak bermasalah unsur angin. Baca rom menetralisirnya, lama-lama lah rukuk dalam sembahyang. Jadi kalau rukuk itu biasanya membaca Subhana Rabbil Azimi 3 kali, baca lagi 7 kali, atau baca 9 kali, paling banyak 11 kali. Begitu pula kalau nanti jadi dewa misalnya unsur air. Unsur air kok kalah taruh hewanya. Ya orang rumah kalah, ya anak kalah, ya kawan kalah. Itu tidak boleh sudah. Orang rumah digaduh orang aniang ya. Itu tidak boleh sudah. Itu berarti unsur air yang bermasalah. Kalau unsur air yang bermasalah, baca orang menstabilkannya. Lama-lama lah sujud dalam sembahyang. Kalau baca misalnya biasanya Subhana Rabbil A'la 3 kali, dibaca gak 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. Paling banyak 11 kali. Itulah cara untuk menetralisir balabeh atau kurangnya unsur air dalam diri awak. Mengalah aku boleh tapi tidak boleh taruh. Begitu pula unsur api.
Kalau unsur api kok kalau berlebih dalam diri awak nama kalah dah. Awak minta menang taruhinya, nama kalah dah. Kalau nak menang nak senang tiak dah. Bau sawo awak mencari baca cara awak menang. Tak peduli awak halal haram, penting menang. Itu nama lebih unsur api. Lama-lama tagak dalam sembahyang. Jadi kita ku jasad tubuh kita ku sampai unsurnya. Pertama apa tadi bay? Pertama tanah, kedua air, ketiga angin, sampai api. Beko balik ko api ko beko sampai corong kalau kita ikut pengajian bai'at, pengajian sakaratul maut, sampai corong kata ko. Soalnya api ko dari cahaya. Cahaya ko dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ko dari nurnya Allah. Nur Allah ko dari zatnya Allah. Cuman balik ke Nur Muhammad ko sampai corong Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih. Lewat corong mau habis wak. Itu tergantung pemahaman wak dan amal wak waktu wak hidup di teh dunia. Jadi makasihnya tadi balindung tubuh kepada nyawa. Selagi nyawa masih di kandungan badan, banyak-banyaklah menanam amal kebaikan. Karena kata labai tadi duit gua nak lama. Kalau kita syair duit gua ibaratnya menumpang minum. Jadi orang dulu tuh zaman dulu di lamannya tuh ada tempat air. Jadi kalau ada musafir lalu, ambil iya sini numpang minum sebentar. Lah sudah minum melanjutkan perjalanan. Jadi di dunia kan numpang minum ini dibanding dengan kehidupan di akhirat. Dulu kita remaja merantau ke Pulau Jawa, tiba di Pulau Jawa bini, bana, bacucu, itu lagi ya. Lagi mengalai. Apa ya? Kalau lagi mengalai, mati lah. Nah, ada orang gaya balik muda tu nak ada dah. Di permak mana awak muda, casing mudanya. Jadi duit di dunia kau sebentar, jangan terpengaruh oleh dunia. Kalau kecil Al-Quran, innamal hayatud dunya lahun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia kau permainan dan bagara-gara. Nah, dunia kau bagara-garahnya. Kalau tak percaya aja lihatlah. Mana banyak orang bayu benar aja bagara-garah. Nah, kadang dalam sembahyang bagara hilai. Kalau Allah Akbar telinga kawannya diganti aja lah gaya padahal tu. Jadi DT dunia kau sebentar. Oleh karena sebentar, selagi jasad tadi ditunggui oleh nyawa tadi, tanamlah jasad itu sebanyak-banyaknya dengan amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu nanti akan mengawani awak di dalam kubur. Kalau kita celik hadis, di saat orang masuk ke dalam kubur, sang pengantar jenazah lah pulang, datanglah orang narancak bantu Karena rancak bantu harum baunya. Tanya lah mayit tadi, siapa engkau? Di dunia belum pernah mencelik orang sancak engkau lain. Belum pernah lo mencium bau sewangi engkau. Aja orang rancak tadi, nawangi tadi. Ambo ko amal kebaikanmu salamu hidup di dunia. Sembayangnya datang, sembayangnya di Kapalau, puasoi di Parui, datang lo zakat kok mandiri mau susah di dunia, sabar datang, kok beramal kebaikan di dunia, ikhlasnya datang, zikirnya datang, tambah banyak zikirnya tambah rencana datang, arami kuburannya tadi itu, diburnya sampai datangnya hari kiamat. Itu kalau amal baik nan awak tanam di tubuh awak.
Kalau mata acok di bawah mencelek nan ndak tapek, nan dicelek dimurkai oleh Allah, mulut pun acok awak gunakan mengicek nan ndak tapek, telingu acok lo adangakan nan ndak tapek, kaki acok alangkah ke tempat ndak tapek, yo datang le besok kawan tu. Datang orang nam bau ni busuk. Bau ni busuk, bantu beruak. Tak kaji mai tadi. Siapa engkau? Alum pernah mau basuh orang sabusuk engkau dari dunia boleh. Alum pernah lo mau mencelek orang saburuk engkau dari dunia engkau. Siapa engkau? Aku cek orang tu. Ambo ku amalmu dari dunia dulu. Amal burukmu. Kini ambo diperintah untuk mengawani sampai datangnya hari kiamat. Datang tu amal-amal buruk itu. Dah. Amal judi datang kalau nak tobat Kalau tobat tidak. Kok pernah lo main produksi dulu, tidak betul baik, nah datanglah tu. Kok amal, pokoknya amal buru-buru datang bantu buruak, bau ni besuk. Arami lu kuburannya tu, lah sampai nama ngawani awak bantu buruak menakuian, bau busuk lu bagi kira betul. Nah itu besok nak kata jadi kalau tubuh awak, go indah awak tanam dengan amal-amal nelok selama nyawa masih di kandungan badan. Nah, itu maka suiknya balinduang tubuh kepada nyawa. Nah, kini nyawa lah. Jadi tubuh lah dia. Jadi tubuh awak kalau diurut dari atas, kalau nanti diajang guru awak dari zat Allah turun ke cahaya Allah. Dari cahaya Allah turun ke cahaya yang mulia atau Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ko cahaya. Dari cahaya ku api. Nah, mulai masuk ke waktu. Dari api turun jadi angin. Dari angin turun jadi iya. Dari iya turun jadi tanah. Makanya mai di alam kubur tu pertama angek dulu. Ni kau balik ni mah. Angek lu gambung. Sudah angek malah tuih, meleleh. Dah. Angek gambuang berarti api je angin. Ya, membusuk tu angin, gambuang berarti api je angin. Sudah malatui keluar ia. Sudah kaya balik menjadi tanah. Dari tanah engkau aku jadikan, kepada tanah engkau aku kembalikan, dan dari tanah pula bisa engkau aku bangkitkan di Jawa. Nah, kini nyawa lah. Apalah artinya auzubillahi minasyaitonirrajim? Adapun artinya auzubillahi minasyaitonirrajim bahasa lindung tubuh kepada nyawa, bahasa lindung nyawa kepada Allah. Apa maksudnya bahasa lindung nyawa kepada Allah? Dalam nyawa manusia go Allah titipkan 7 sifatnya. Mas sifat nan 7 yang dimaksud yaitu sifat maknawiyah. Dan kita kenal dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang pertama kudrat. Yang kedua iradat. Yang ketiga samia. Yang keempat basir. Yang kelima kalam. Yang keenam ilmu. Yang ketujuh hayat. Aku 7. Kau dari Allah kau 7 aku. Artinya kudrat kuasa. Awak bisa mangke iko bisa mengerajuan iko itu kudratnya Gusti, kudratnya Allah Ta'ala. Artinya iradat kehendak. Artinya samia, pendengaran. Artinya basar, penglihatan. Artinya kalam, perkataan. Artinya ilmu, pengetahuan. Artinya hayat, itu. Dah doa nak punya orang. Semuanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya keputusan kaji yang diagih oleh Buya kita almarhum Buya Sidi Mansur, tiap-tiap sudah mengaji, dan insya Allah kita tradisikan. Karena ilmu kau bukan dari orang, ilmu dari Allah. Jadi katakai kau syariat saja nya kau. Syariat untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Duduk awak tu bercerita masalah ilmu.
Tidak dari orang ilmu dah. Karena orang pun ada punya ilmu dah. Ilmu itu punya siapa tadi? Punya Allah. Jadi kalau wak beraja ke orang, hendak kesampai ke Tuhan Allah dah. Wak beraja ke Tuhan Allah, cuman secara syariat mengaji. Nah itu intinya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi anta maqsudi ilahi ridhaka madlubi ilahi taghfiruz zunubi ilahi taqbalu amali ilahi bizikrika yatma'innu qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.